Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Andre Onana memutuskan kembali memperkuat timnas Kamerun setelah sempat pensiun. Ini bisa menjadi kabar buruk untuk Manchester United. Onana sejatinya sudah mundur dari timnas Kamerun sejak Piala Dunia 2022. Onana kala itu cuma bermain satu laga saat menghadapi Swiss di partai perdana. Setelah itu Onana bersitegang dengan pelatih Rigobert Song karena perbedaan konsep bermain. Onana setelah itu fokus total di klub bersama Inter Milan sebelum pindah ke Manchester United. Belum 1 tahun mundur, Onana akhirnya berubah pikiran dengan menerima panggilan Kamerun lagi untuk kualifikasi Piala Afrika 2023 bulan ini. Kamerun butuh kemenangan saat menghadapi Burundi untuk lolos ke putaran final tahun depan, sebab mereka masih tertahan di posisi kedua klasemen grup C dengan 4 poin. Selisih 1 angka dari Namibia. Kembalinya Onana ke timnas Kamerun jadi kabar buruk untuk MU. Jika tim berjuluk Singa Perkasa itu lolos ke putaran final, maka Onana bakal absen di awal tahun, sedari 13 Januari hingga 11 Februari. Ada 4 pertandingan Premier League dan 2 laga Piala FA yang dilalui MU selama periode itu. Ini tentu jadi kerugian untuk MU yang mengandalkan Onana sebagai kiper utama. Manchester United dikabarkan sudah batal dijual oleh keluarga Glazer. Alasannya tidak ada peminat yang mampu memenuhi permintaan keluarga Glazer sebesar 10 miliar pound sterling. Kabar ini tentu kurang menyenangkan buat fans MU. Legenda Manchester United Gary Neville memberikan komentar soal rumor batalnya penjualan MU. Gary Neville yang pernah berjaya sebagai bek kanan MU di era 90-an mengaku rumor batalnya penjualan MU hanya trik dari keluarga Glazer. Dia yakin keluarga Glazer hanya berusaha untuk menarik investor lain, beri tawaran yang lebih besar. Gary Neville mengatakan keluarga Glazer terlalu banyak berkilah terkait fakta keuangan klub. Dia meyakini Glazer memang tidak mampu cari uang, bahkan tidak sanggup lagi berhutang. Gary Neville menilai strategi yang dilakukan keluarga Glazer mudah untuk diendus. Ini hanya strategi dagang biasa. Rasmus Højlund akhirnya mencatatkan debut bersama MU. Di laga perdananya tersebut, sang penyerang sanggup memberikan impresi yang bagus. Mantan pemain belakang Manchester United West Brown jadi salah satu yang memuji debut Højlund bagi The Red Devils. Fisiknya yang kuat jadi karakteristik utamanya. Apa yang dipuji Brown diulang lagi oleh mantan penyerang MU, Danny Webber. Menurutnya Højlund merupakan pemain yang dibutuhkan tim sejak lama. Legenda Manchester United Peter Schmeichel baru-baru ini melepaskan kritikan pedas kepada Andre Onana. Ia menilai sang kiper jadi salah satu biang kerok kekalahan MU atas Arsenal. Kepada Premier League Production, Peter Schmeichel kecewa berat dengan kekalahan Manchester United tersebut. Ia tidak habis pikir bagaimana bisa MU kebobolan 2 gol di masa injury time yang menyebabkan mereka kalah di laga ini. Peter Schmeichel menilai awal petaka MU terjadi saat mereka dibobol Declan Rice di masa injury time. Ia menilai sang gelandang seharusnya mendapatkan penjagaan yang lebih ketat dan ia menilai Andre Onana seharusnya bisa menyelamatkan peluang tersebut. Manchester United harus mengaku kalah dari Arsenal dalam laga pekan keempat Premier League 2023-2024. Minggu 3 September 2023, Setan Merah keok dengan skor 1-3. Kekalahan MU kali ini pun dibicarakan oleh si mantan pemain, Gary Neville. Dia menyadari bahwa kekalahan tetaplah hasil buruk. Namun Gary Neville melihat perkembangan dalam permainan MU di lapangan.
Manchester United memang mendapatkan cukup banyak peluang di laga ini. Mereka sempat memegang kendali permainan dan hampir saja menang. Sayangnya fokus skuad Setan Merah luntur di menit-menit akhir. Mereka membuat sekitar 200 operan di wilayah bermain sendiri dalam 45 menit pertama. Padahal mereka tidak pernah mencapai jumlah operan sebanyak itu musim ini selama 90 menit. Apalagi dalam satu babak. Lanjut Gary Neville. Saya terkejut Arsenal membiarkan mereka melakukan itu. MU adalah tim tandang yang mencoba mencuri kemenangan. Sampai menit ke-94, saya kira Erik ten Hag bakal bangga dengan apa yang dilakukan para pemainnya. Tutupnya. Legenda Manchester United Rio Ferdinand turut mengomentari pertikaian Jadon Sancho dan Erik ten Hag. Ia menilai sang winger hanya punya dua pilihan untuk karirnya saat ini. Rio Ferdinand menilai bahwa Sancho tidak seharusnya mengeluarkan pernyataan itu kepada Erik ten Hag. Ia menilai bahwa sang winger terlalu percaya diri, padahal ia tidak memenuhi standar yang diinginkan sang manajer. Menurut Rio Ferdinand, ada dua solusi yang Sancho saat ini untuk mengatasi masalah Sancho. Dua-duanya akan berdampak besar dalam karirnya. Untuk situasi seperti ini, hanya ada satu jalan keluar, atau mungkin dua jalan keluar, sambung Ferdinand. Pilihan pertama adalah pindah ke Saudi Pro League, karena bursa transfer di sana masih dibuka. Pilihan kedua adalah ia harus duduk di bangku cadangan sepanjang musim ini, atau bahkan tidak dimainkan sepanjang musim. Ia menandaskan. Menurut laporan di Inggris, Sancho kemungkinan besar akan mendapatkan sanksi atas tindakannya tersebut. Ia kemungkinan akan diskors selama beberapa pekan atas tindakannya tersebut. Legenda Manchester United Roy Keane kembali melontarkan kritikan pedas kepada Jonny Evans dan Harry Maguire. Ia menilai kedua bek itu tidak layak untuk bermain di Manchester United. Roy Keane mengaku sedih melihat kualitas bek pelapis MU saat ini. Roy Keane tahu betul bahwa Erik ten Hag terpaksa memasukkan Maguire dan Jonny Evans karena Lindelof dan Martinez sama-sama mengalami masalah. Namun ia merasa Maguire tidak layak untuk bermain di skuad MU dengan penampilan yang ia tunjukkan. Kritikan yang sama diberikan Roy Keane kepada Jonny Evans. Ia menilai sang bek senior tidak punya kualitas yang memadai untuk mengawal pertahanan MU lagi. Sebuah asa diapungkan Erik ten Hag. Manajer Manchester United itu optimistis bahwa Sofyan Amrabat akan memberikan dampak yang bagus untuk timnya di sisa musim ini. Erik ten Hag mengaku puas melihat kedatangan Amrabat di timnya. Menurut Erik ten Hag, MU saat ini sangat kekurangan gelandang bertahan. Jadi kehadiran Sofyan Amrabat bisa membuat lini tengah Setan Merah jadi lebih tangguh. Erik ten Hag sendiri menilai Amrabat punya karakteristik yang bagus sebagai seorang gelandang bertahan. Ia optimistis pemain timnas Maroko itu bisa memberikan dampak besar bagi skuad Manchester United. Donny van de Beek masih sangat mungkin keluar dari Manchester United setelah bursa transfer musim panas 2023 ditutup. Klub yang berpeluang mendapatkannya adalah Galatasaray. Galatasaray memanfaatkan situasi Van de Beek di Manchester United. Komunikasi dengan MU pun sudah dibuka untuk meminjamnya. Sayangnya tawaran peminjaman dari Galatasaray selama satu musim dengan biaya 1 juta pound sterling ditolak oleh MU. Tidak dijelaskan secara detail kenapa MU menolaknya padahal sangat ingin berpisah dengan sang pemain. Kendati begitu, laporan Daily Mail mengklaim bahwa negosiasi ini belum kolaps. Galatasaray masih akan mencoba melakukan penawaran. Proposal penawarannya masih akan sama. Sang pemain akan dipinjam di musim 2023-2024. Itu jadi satu-satunya cara memboyong Van de Beek saat bursa transfer musim panas 2023 ditutup. Kemungkinannya Galatasaray akan menaikkan biaya peminjamannya meski belum diketahui berapa banyak. Ada kabar baru beredar seputar masa depan Eric Bailly. Bek asal Pantai Gading itu dilaporkan akan cabut dari Old Trafford meski bursa transfer sudah ditutup. Menurut laporan dari The Sun,
Eric Bailly sudah memantapkan hati untuk pindah dari MU. Sang bek merasa tidak ada gunanya ia bertahan di Manchester United, apalagi ia tidak masuk dalam skema yang dirancang Erik ten Hag. Itulah mengapa sang bek sedang mencari klub lain yang bersedia menampungnya dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, ada dua destinasi yang sedang disasar oleh Eric Bailly. Sang agen sudah menjalin komunikasi dengan beberapa klub di Arab Saudi dan Turki. Sang agen sedang mengupayakan agar Eric Bailly bisa pindah ke salah satu dari dua negara itu. Dua negara itu jadi destinasi transfer Eric Bailly karena bursa transfer di sana masih belum ditutup. Jadi ia masih bisa didaftarkan sebagai pemain baru di sana. Ada sedikit angin segar datang bagi Manchester United. Erik ten Hag memastikan dua bek tengahnya Lisandro Martinez dan Victor Lindelof tidak mengalami cedera. Diwawancarai setelah pertandingan, Erik ten Hag memastikan bahwa Lindelof tidak mengalami cedera. Ia menyebut bahwa sang bek sebenarnya tidak fit untuk bermain, dan ketika ia sudah mencapai batasnya, ia memutuskan untuk menariknya keluar. Sementara untuk Martinez, Erik ten Hag juga menyebut bahwa sang bek tidak mengalami cedera. Ia menyebut sang bek sempat mengalami sedikit masalah, namun ia yakin sang bek bisa pulih dengan cepat.